Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robi sholli sodli wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Menjadi manusia berkah. Berkah secara bahasa dari kata al-buruk yang artinya menetap. Sumur bahasa Arabnya birkah karena ada air menetap di dalamnya. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kebaikan. Allah menyebut Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi. Di dalam Quran surat Shad ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzilnahu ilaika mubarakun liyaddabaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Terjemahan Quran Surat Shad ayat ke-29. Karena dalam Al-Quran menetap banyak kebaikan dari Allah. Al-Mutrodat fi Gorib Al-Quran Al-Asfani halaman 44. Menjadi manusia berkah. Menjadi manusia berkah berarti manusia yang memiliki banyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah prestasi manusia yang sejatinya. Menjadi hamba Allah yang banyak memberikan manfaat bagi orang yang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Isa sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa sewaktu masih bayi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikanku banyak keberkahan dimanapun aku berada. Quran Surat Maryam ayat ke-31. Beliau disebut orang yang berkah karena beliau membawa wahyu yang merupakan kebaikan untuk semua hamba. Manusia berkah juga merupakan cita-cita orang tua kita semua. Hampir setiap bayi yang diakikahi, orang tua selalu menggantungkan harapan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Mereka berharap agar kita menjadi manusia penebar manfaat. Manfaat tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk lingkungannya. Ada seorang penulis yang mendoakan para pembaca karyanya agar menjadi manusia yang berkah di mana-mana. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Dalam kitabnya Qaidul Arba, beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah yang mulia
Rob pemilik ars yang agung, agar Dia membimbing Anda di dunia dan di akhirat, dan agar Dia menjadikan Anda orang yang penuh berkah dimanapun Anda berada. Al-Qaid Al-Arba. Potensi dan keberkahan. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain. Karena itu mustahil bisa kita lakukan, mengingat kita tidak memiliki semua potensi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah Islam mengarahkan kepada kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain sesuai potensi yang kita miliki. Dan bagian dari keadilan Allah, Dia membagi amal bagi para hambanya sesuai dengan potensinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'malu fakulung muyassaru lima khuliqallahu." Beramalah karena setiap jiwa itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4949 dan hadis riwayat Muslim nomor 6903. Semua manusia diarahkan untuk beramal sesuai dengan ujung kehidupannya. Orang yang mendapat kebahagiaan di ujung hidupnya akan dimudahkan untuk melakukan amal yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dan sebaliknya. Imam Malik pernah mendapat sepucuk surat dari kawannya, Abdullah Al-Umari, orang yang sangat rajin beribadah. Dalam surat itu, kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah, tapi hendaknya menyendiri dalam rangka banyak beribadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi amal untuk para hambanya, sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan amal sholat, namun dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan dalam bersedekah, namun tidak dimudahkan untuk beramal puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk sholat dan menyebarkan ilmu serta mengajarkannya, termasuk amal kebaikan yang paling afdol. Lalu beliau melanjutkan, dan saya telah ridho dengan kemudahan amal yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dan aku tidak menganggap bahwa amal yang saat ini saya tekuni lebih rendah tingkatannya dibandingkan amal yang sedang kamu jalani atau berjihad. Dan saya berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan. Dan wajib bagi kita untuk ridho dengan pembagian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Wassalam. At-Tahmid Syarah Muwatta bab ke-7 halaman 185. Kita tidak diminta agar semuanya menjadi dai atau menjadi orang kaya yang dermawan atau menjadi pejabat yang bisa memberi banyak kemudahan bagi lingkungan. Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah dan berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dimiliki. Mereka yang memiliki jabatan bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dengan jabatannya. Mereka yang diberi kelebihan harta bisa memberikan manfaat dengan kelebihan hartanya. Sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu bisa memberikan manfaat dengan ilmunya hanya untuk pribadi.
Sayangnya, banyak orang yang berkorban hanya untuk mengembangkan potensi yang manfaatnya tidak berlaku bagi orang lain. Berkorban untuk merawat kecantikan, berkorban untuk semakin tampan dan menawan, berjuang untuk menjadi hamba Allah yang six-pack. Padahal itu semua manfaatnya hanya untuk pribadinya, tidak berlaku untuk orang lain. Paling-paling yang mendapat manfaatnya hanya pasangan hidupnya, suaminya atau istrinya. Itu pun bisa menjadi tidak berarti jika tidak diiringi akhlak yang baik. Demikianlah manusia yang diberkahi, manusia yang berkah bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, juga lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.